2024 ini bercerita tentang kegiatan selama OYLB di Jakarta minggu kemarin ya. Jadi di sana itu kegiatannya itu selama 2 hari. Di sana didampingi oleh Ibu Dewi Diana. Kemudian juga saya nggak sendirian, tapi juga ada Kak Citra Sindiati, pasti kalian tahu ya. Nah, kemudian di sana itu di hari pertama kegiatan di sana itu pastinya pembukaan. Setelah itu di sana kita belajar banyak hal karena pesertanya itu ada sekitar 300 peserta. Jadi OYLB itu seperti bootcamp. Jadi di sana dari seluruh Indonesia sekitar 300 peserta itu dikumpulkan untuk saling berbagi pemikiran. Kemudian juga di sana kita belajar tentang kepemimpinan. Di hari pertama kita itu nggak cuma duduk aja, tapi kita itu dikasih tantangan. Jadi tantangannya itu kita dikasih sebuah pilihan dari permasalahan. Jadi itu kita dikasih 2 opsi. Kira-kira nih opsi ini itu yang paling kita yakini benar itu yang mana? Dan itu waktunya itu cuma dikasih selama 5 menit. Tapi di sana untungnya kita itu berkelompok, kita nggak sendirian. Jadi ada 13 kelompok dan satu kelompoknya itu sekitar 15 orang. Jadi di sana kita diskusi, terus kita presentasi bareng-bareng, benar-benar seru banget. Kemudian juga yang paling menarik itu ada yang paling utama ini ya. Di sana itu kita dikasih inspirasi gitu dari Bapak Ilham Akbar Habibie. Itu anak pertama dari B.J. Habibie. Itu benar-benar menginspirasi banget. Dimana kita itu diajarin gimana sih cara ngambil solusi, cara mencari solusi ya, solusi di kala krisis. Jadi pada kepemimpinan Bapak B.J. Habibie itu, kita itu pernah mengalami inflasi ya. Jadi dulu itu sekitar nilai tukar dolar itu sampai 17.000. Itu gila, itu banyak banget ya. Dan di masa Pak B.J. Habibie itu bisa turun sampai 6.000. Itu benar-benar wah banget karena Pak Habibie itu kepemimpinannya kan cuma sebentar ya itu ya. Nah, setelah itu ya di situ kita diajarin cara ngambil solusi itu. Kita itu nggak cuma dari pengumpulan banyak data, tapi juga kita itu dari pengalaman yang ada. Jadi pengalaman itu nggak cuma bisa buat dipelajari, tapi kita juga harus langsung turun tangan ya, pengalaman dari diri kita sendiri gitu. Terus di hari keduanya itu kita mempresentasikan hasil pemikiran kita di hari pertama. Itu udah beda banget. Itu kita mengisi lab innovation. Jadi di sana itu ada permasalahan, terus ada inovasi. Kita mengembangkan inovasi dari teknologi. Jadi kelompok saya itu mengambil tentang ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Jadi di situ di hari kedua itu kita presentasi. Kita di sana bikin website. Jadi bikin websitenya itu tentang gimana sih itu kesejahteraan petani itu bisa kita tingkatkan. Karena di zaman sekarang itu petani itu seperti tidak bisa teknologi ya, karena rata-rata petani itu memakai yang tradisional dalam bertaninya. Sedangkan sekarang teknologi kan semakin berkembang. Jadi bagaimana caranya di website itu kita itu nggak cuma bisa memperjualbelikan hasil dari petani, tapi kita juga memberikan penyuluhan dan edukasi terhadap petani tersebut. Jadi di sana di website itu kita ada edukasi, penyuluhan, bisa jual beli dari hasil produk pertanian itu. Kemudian juga kita presentasikan itu di depan banyak banget orang-orang yang hebat ya di sana.
Kemudian juga di sana itu penutupannya itu ada dari konten kreator pendidikan ya Ibu, Presiden Gen Z. Ada yang tahu nggak siapa? Presiden Gen Z, masa ada yang tahu ya? Di sana itu dia memberikan inspirasi ya. Di sana itu sekitar TikToknya itu pengikutnya udah sekitar 2 jutaan. Terus di sana dia ngasih inspirasi karena dulu ternyata dia juga itu nggak berani loh buat tampil di depan banyak orang. Dulu itu dia itu orangnya itu pemalu ya. Jadi di sana kita benar-benar mendapatkan inspirasi banget. Terus juga hebat banget Kak Citra juga di sana, presentasinya bagus banget. Suatu pengalaman yang mungkin sebenarnya tidak bisa datang 2 kali ya, karena ini benar-benar sangat menyenangkan, banyak belajar juga. Terus yang paling saya ingat itu adalah di sana itu pintar aja itu nggak cukup, tapi kita harus punya pemikiran yang kritis. Kalau kita mungkin masih mikirnya apa ya itu, tapi kalau mereka yang di sana itu dia udah berpikir kenapa sih kok bisa kayak gini, bagaimana sih kita bisa selesai masalah yang ini, apa aja sih kok masalah ini kok serasa tidak ada perkembangannya. Jadi mereka itu benar-benar mencari solusi. Dan di sana cukup itu ya, cukup gugup juga, cukup takut karena mereka tuh benar-benar bacaannya itu kayaknya setiap hari jurnal. Kalau kita buku pelajaran aja mungkin males ya bacanya, tapi kalau di sana itu bacaannya jurnal, mereka udah bisa bikin website sendiri, kemudian juga buat rangkaian aplikasi. Sedangkan mungkin kalau di sini kita masih belum terlalu mengenal, mungkin nanti bisa dikembangin lagi, kita juga bisa belajar untuk penggunaan komputer dan lain-lain. Oke, mungkin sekian ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Fitriati, Bapak Sartono, Ibu Dewi, dan guru-guru lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.